Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Fitri SPDI dari SD Negeri 02 Rejang Lebong, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK IAIN Curug PAI kelas G. Berikut adalah video praktik pembelajaran untuk melengkapi tugas praktik pengalaman lapangan siklus 1 KD 3.17 memahami kisah keteladanan Luqman. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3.17 memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menguraikan penjelasan Luqman sebagaimana dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-12. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama meyakini kebenaran kisah keteladanan Luqman sebagaimana di dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman. Dan yang terakhir adalah menceritakan kembali kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma jasirna wa alimna minhum ma jasirna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya SD 2 Rejang Lebong. Rona Pelita, religius, nasionalis, peduli lingkungan, prestasi. Ya, pasti bisa. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Davin. Siapa lagi? Davin kenapa tidak masuk? Sakit, Bu. Sakit. Terus siapa lagi? Bintang. Bintang kenapa? Izin. Izin atau sakit? Terus? Pingsan. Kenapa tidak ada kabar? Tidak ada kabar? Oke, baik ya. Semoga teman kita yang dalam keadaan sakit cepat sembuh. Oke, baik anak-anak ibu semua. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang siapakah Luqman. Baik, ibu mau tanya. Siapa yang masih ingat Luqman itu siapa? Angkat tangan. Silakan. Siapa Luqman? Ayah pilihan Allah.
Iya, bagus sekali. Lukman itu adalah ayah pilihan Allah. Apalagi? Lukman itu siapa? Ayat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Iya, bagus sekali. Lukman itu adalah ayah pilihan Allah yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Oke, baik anak-anak ibu semua, hari ini ibu akan lanjutkan kembali pembelajaran kita ke KD-nya tetap sama, KD 3.4 tentang apa? 3.4 atau 3.17? 3.17 tentang memahami kisah keteladanan Luqman Hakim. Oke, baik anak-anak ibu semua. Untuk pertemuan hari ini tujuannya anak-anak ibu semua bisa untuk menganalisis apa itu arti dari bersyukur. Ya, arti dari bersyukur. Kemudian anak-anak ibu semua bisa menjabarkan bagaimana cara bersyukur. Setelah itu anak-anak ibu semua bisa untuk menyampaikan cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Selain itu juga anak-anak ibu semua bisa untuk menyampaikan, menganalisis, mengidentifikasi bagaimana cara untuk memperluas ilmu. Oke? Baik, sebelum pembelajaran materinya akan ibu jelaskan, ada beberapa soal yang harus anak ibu kerjakan terlebih dahulu. Ini soalnya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan anak-anak ibu tentang bersyukur. Silakan dikerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan. kalian menyelesaikan soal yang tadi, ya, tolong satu orang hapus papan tulisnya dulu. Silakan. Ini penghapusnya.
melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang sikap bersyukur. Siapa? Lukman. Oke, baik. Ibu akan tampilkan medianya. Tentang bersyukur. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi, ini ada LKPD yang harus anak-anak ibu kerjakan. Ada masalah yang harus anak-anak ibu cari apa solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian dari beberapa konsep anak-anak ibu bisa untuk menjelaskan poin-poin yang sudah ibu siapkan. Baik ya, silakan dibaca bersama kelompoknya ya. Kemudian temukan beberapa konsep yang ibu minta. Oke? Ya, nggak apa-apa. Bawa sini, bawa sini. Kasih ya. Silakan dikerjakan. berdiri. Berdasarkan kisah ayah dan anaknya, ayah mengajarkan anaknya untuk bersyukur dengan cara berbagi kepada sesama. Yang lain, bagaimana? Betul atau tidak? Oke, baik ya. Dari kisah yang pertama, ada kisah seorang ayah yang mengajak anaknya pergi ke alun-alun. Nah, ayah tersebut mengajarkan anaknya cara bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Boleh? Berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama. Nah, berbagi kepada sesamanya ini, sang anak berbagi kepada siapa? Bocah pengamen. Iya, kepada bocah pengamen. Nah, jadi dari kasus yang pertama dapat diambil kesimpulan bahwa bersyukur itu dengan cara berbagi kepada sesama. Oke, baik. Dari konsep yang kedua, silakan. Arti bersyukur itu apa? Saya Bu. Oke. Rasa berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Iya, betul anak-anak ibu? Betul. Apa bersyukur? Rasa terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Iya,
Kita ke sekolah hari ini nikmat apa yang Allah berikan? Kesehatan. Kalian bisa sampai ke kelas 5 itu nikmat apa yang Allah berikan? Nikmat kecerdasan, pengetahuan. Oke, baik. Selanjutnya, yang kedua, cara bersyukur. Siapa yang bisa jawab? Saya. Oke. Pertama, mengucapkan alhamdulillah. Kedua, menggunakan segala nikmat yang Allah berikan ke arah yang baik dengan cara berbagi. Oke, silakan duduk. Betul nak? Betul. Ya, cara bersyukur saat kita dapat nikmat dari Allah, kita ucapkan apa? Alhamdulillahirobbil alamin. Terus nikmat yang Allah berikan itu kita pakai ke arah mana? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu contohnya apa? Berbagi. Berbagi. Terus belajar itu baik atau tidak? Baik. Berarti anak-anak ibu belajar datang ke sekolah sudah menggunakan nikmat Allah belum? Sudah. Bersyukur tidak namanya? Bersyukur. Ya, jadi kita harus bersyukur. Nah, selanjutnya cara meningkatkan ketaatan dalam beribadah itu apa? Sholat tepat waktu, memperbanyak istighfar dan rajin membaca Al-Quran. Iya, sholat tepat waktu. Ibu mau tanya, siapa tadi yang sholat subuh? Saya. Jam berapa sholat subuhnya? Jam 5. Hah? Jam 5 pagi. Jam 5 ya. Jadi sholat subuhnya jam 5. Kalau sudah jam setengah 6 tepat waktu atau tidak? Iya. Terus apa lagi? Tadi sholat tepat waktu, terus Memperbanyak istighfar. memperbanyak istighfar. Apa istighfar? Astagfirullah. Terus apa lagi? Iya, membaca Al-Quran. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, cara meluaskan pengetahuan. Oke, silakan Satria. Rajin membaca buku dan rajin belajar. Rajin membaca buku dan Rajin belajar. iya, silakan duduk. Baik anak-anak ibu semua, meluaskan pengetahuan seperti yang disampaikan teman kalian, yaitu rajin belajar, rajin membaca buku. Betul atau tidak? Buku itu jendela apa? Iya, buku jendela ilmu. Dengan rajin atau banyak membaca buku, maka ilmunya akan banyak karena bertambah jadi luas ya. Jadi harus rajin membaca buku, tapi bukunya buku pengetahuan, jangan buku yang lain, komik misalnya. Itu menambah pengetahuan atau tidak? Tidak ya. Selanjutnya, cara menghaluskan perasaan bagaimana? Ada yang bisa jawab? Silakan. Berbicara dengan lemah lembut dan baik. Iya, berbicara yang lembut-lembut dan baik. Jadi kalau misalnya ada teman kita lagi ngobrol, boleh tidak dicela? Tidak. Untuk menghaluskan perasaan, maka kita juga harus berbicara yang lemah lembut. Kemudian harus ngomongnya yang baik. Nggak boleh misalnya, contoh, ngapa kau telat? Boleh tidak? Tidak. Tidak ya. Oke, baik ya. Bahasa daerahnya, iya. Nggak usah bawa bahasa daerah saat kita ngomel sama orang, karena bahasa daerah kita kadang kasar. Jadi anak-anak ibu semua harus menggunakan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Oke, baik semuanya. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Satu, bersyukur itu apa? Bersyukur itu rasa kasih kepada Allah. Berdiri dong satu orang. Bersyukur itu adalah
berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Iya, baik ya anak-anak ibu semua, silakan kalian perhatikan di papan tulis ada layarnya terlihat? Terlihat. Itu ada Quran surat Luqman ayat 12. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqman anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man Ghaniyun hamid. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam Al-Quran surat Luqman ini artinya itu, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, dari bahasan kita yang tadi tentang sikap bersyukur ditegaskan lagi di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Luqman ayat 12, bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah berarti kita bersyukur kepada siapa? Diri kita sendiri. Ya, ada yang tahu kebalikan syukur itu apa? Kufur ya, jangan jadi orang yang kufur nih. Kita harus bersyukur. Bersyukur tadi apa? Rasa iya. Baik ya anak ibu semua, kesimpulannya hari ini kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Caranya dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian menggunakannya Untuk kebaikan. ya untuk kebaikan. Baik ya anak ibu semua, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ada post-testnya, anak-anak ibu silahkan kerjakan soalnya dalam waktu 10 menit. Ibu harap ini bisa untuk meningkatkan pemahaman anak-anak ibu semua, karena kita sudah belajar kan, kalau pretestnya tadi nilainya masih rendah, saat post test harus betul semua. Baik ya, silakan anak-anak ibu kerjakan. Nah, silakan dikerjakan ya. Oke ya. Silakan dikerjakan, tulis namanya jangan lupa.
lanjutkan lagi pembelajaran kita. Berbanyak maaf dari Ibu kalau ada perkataan yang salah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.